Pulau Nusa Kambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menjadi lokasi penjara kelas wahid bagi para penjahat kelas kakap. Mulai dari tahanan kasus pembunuhan, perampokan, narkotika hingga terorisme yang dianggap melakukan kejahatan berat pernah ditahan di penjara itu. Pulau seluas 121 km itu rupanya telah menjadi penjara pengasingan sejak awal tahun 1925 sebelum Indonesia merdeka. Pulau ini juga merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Samudera Hindia di selatan Pulau Jawa. Karena letaknya yang berada jauh dari daratan Jawa, maka tak heran penjara Nusa Kambangan bak tempat pengasingan bagi siapapun yang ditahan di sana. Karena dihuni oleh para tahanan negara, status pulau ini pun menjadi milik Kementerian Hukum dan HAM. Ada 4 lembaga permasyarakatan (LP) yang masih aktif digunakan, yakni LP Batu, LP Besi, LP Kembang Kuning, dan yang tertua LP Permisan yang dibangun sejak tahun 1908. Beberapa nama tokoh yang dianggap melakukan kejahatan kelas kakap pernah ditahan di penjara tersebut. Bahkan ada sebagian tahanan yang mendekam di Nusa Kambangan karena dianggap sebagai tahanan yang membahayakan. Berikut 5 pelaku yang pernah mendekam di balik jeruji besi Nusa Kambangan yang sempat bikin heboh. 1. Hutomo Mandala Putra. Anak bungsu mantan Presiden Soeharto ini pernah merasakan dinginnya tembok penjara Nusa Kambangan. Pria yang biasa disapa Tommy Soeharto ini didakwa atas beberapa kasus kriminal, yaitu perencanaan pembunuhan Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita, kepemilikan senjata api plus amunisinya, dan usaha melarikan diri dari sel. Tommy pun ditangkap pada November tahun 2001 dan mulai menjalani hukumannya sejak tanggal 16 Agustus tahun 2002. Awalnya, Tommy mendekam di Lembaga Permasyarakatan LP Batu, Nusa Kambangan, namun pada tanggal 3 April tahun 2006 ia dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Narkotika Cipinang. Juni tahun 2005, Mahkamah Agung meringankan hukuman Tommy dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Sejak divonis pada tahun 2002 hingga November tahun 2005, Tommy juga telah mendapatkan remisi sebanyak 6 kali, yang jika ditotal berjumlah 20 bulan, termasuk remisi 5 bulan pada peringatan kemerdekaan Indonesia dan 6 minggu pada perayaan Idul Fitri pada tahun 2006. Dengan potongan itu, Tommy yang seharusnya bebas pada 2011 keluar dari penjara pada Oktober tahun 2008. Ia dibebaskan bersyarat pada tanggal 30 Oktober tahun 2006 dan diharuskan untuk mengikuti pengawasan dan pembinaan di Balai Pemasyarakatan, Bapas, Salemba hingga masa hukumannya berakhir. 2. Bob Hasan. Muhammad Hasan atau yang biasa dikenal Bob Hasan merupakan seorang pengusaha dan pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden kedua RI Soeharto. Namanya mencuat saat berbisnis kayu. Lewat bisnis ini dia dituduh melakukan pengerusakan lingkungan. Bob divonis 6 tahun penjara oleh pengadilan karena tersangkut perkara korupsi. Dia pun kemudian ditahan di penjara Nusa Kambangan. Selain sebagai pengusaha, Bob dikenal sebagai tokoh olahraga. Meskipun baru lepas dari penjara, Bob masih dipercaya memimpin pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PB PASI, sampai tahun 2008. Bob memegang jabatan itu selama 7 periode berturut-turut sejak tahun 1976. 3. Johnny Indo. Johannes Hubertus Ekenboom atau biasa dikenal dengan Johnny Indo awalnya dikenal sebagai perampok toko emas di Jakarta era tahun 70-an. Johnny dan para anggotanya biasa beraksi pada siang hari bersama kelompoknya yang diberi nama Pachinko, Pasukan China Kota. Aksi paling terkenal Johnny Indo adalah merampok toko emas di Cikini, Jakarta Pusat pada 1979. Johnny Indo berhasil ditangkap di Sukabumi setelah kelompok Pachinko lebih dulu ditangkap. Johnny Indo kemudian dijatuhi hukuman penjara 14 tahun dan dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan. Namun, baru 3 tahun menjalani hukuman ia dan gerombolan berjumlah 34 orang berusaha melarikan diri dari Nusa Kambangan, tetapi aksinya itu berhasil digagalkan setelah bertahan selama 12 hari. Setelah bebas ia sempat bermain dalam sejumlah film yang salah satunya mengangkat kisah dirinya dalam film Johnny Indo pada tahun 1987. Sebagai mantan kriminal, Johnny Indo saat ini lebih fokus sebagai dai yang giat menyebar syiar Islam di masyarakat. 4. Trio Bom Bali. Trio pelaku teror bom Bali pada Oktober tahun 2002, Amrozi Imam Samudera, dan Mukhlas juga menjadi beberapa nama penjahat kelas kakap yang pernah ditahan di penjara Nusa Kambangan. Mereka dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 2008. 3 pria itu menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa pengeboman pada malam hari tanggal 12 Oktober tahun 2002.
Dua ledakan pertama terjadi di Padisbuk dan Sari Club SC di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. 5. Duo Bali Nine. Dua terpidana mati Bali Nine Myuran Sukumaran dan Andrew Chan sempat merasakan jeruji besi penjara Nusa Kambangan setelah sebelumnya ditahan di Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali. Myuran dan Andrew dianggap sebagai dua tokoh yang berperan penting dalam kasus penyelundupan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia itu. Setelah sempat ditahan di Lapas Kerobokan, Bali, dua pria itu akhirnya dibawa ke Nusa Kambangan untuk menjalani eksekusi mati, bersama 8 orang yang terpidana lainnya yang juga merupakan para terpidana kasus narkoba.